7 kakak perempuanku cantik bab 1002 pertempuran pikiran. Orang-orang tua dari naga darah ini benar-benar tua. Dibandingkan dengan Longda dan yang lainnya, Qin Ruoxue hanya hidup selama beberapa tahun. Lu Yun hanya tahu bahwa Longda dan yang lainnya pasti punya metode. Bagaimanapun, itu bukan periode waktu. Setelah mendengar kata-kata Longda, mata Lu Yun berbinar. Seperti yang dikatakan Permaisuri Qin, selama dia bisa masuk ke dalam sage sekarang, peluangnya untuk menang akan meningkat pesat. Bos Long, ceritakan padaku. Lu Yun berkata dengan penuh semangat ke arah Longda. Pertama, Longda tergagap untuk beberapa saat, lalu tergagap dan berkata kepada Lu Yun, "Saudara Lu, metode ini pada awalnya tidak tersedia, karena setelah memasuki para orang suci, itu benar-benar dunia lain. Dan seseorang hanya dapat memasuki para orang suci dengan pemahamannya sendiri tentang Dao Surgawi, atau pencerahan, tetapi Anda berbeda. Dalam kasus Anda, memang mungkin untuk melangkah ke dalam para orang suci tanpa pencerahan. Hanya saja, melihat Longda tergagap selama setengah hari tanpa mengatakan apapun, itu semakin membangkitkan rasa ingin tahu Lu Yun. Kemampuan seseorang memang lebih banyak, tapi bukan berarti dia berbeda dari yang lain, bukan? Bos Long, kenapa kamu tidak mengatakan apa yang kamu inginkan? Kita semua bersaudara, dan kali ini sangat penting bagiku. Saya siap untuk memberikan hidup saya, tolong beritahu saya cara untuk memasuki orang-orang suci. Mendengar suara tegas Lu Yun, Longda terdiam. Ai, saudara Lu Yun. Suara Longda diwarnai dengan gelombang kesedihan, dan kemudian dia mengucapkan satu kata demi satu kata. Klan naga darah kami, meskipun kami bukan klan naga yang sebenarnya, kami juga memiliki garis keturunan naga. Jika Anda benar-benar berniat untuk memaksakan jalan Anda menuju kesucian, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memurnikan kami secara paksa. Pasti akan mungkin untuk masuk ke dalam orang suci. Apa maksudmu? Ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Udara menjadi hening, dan Lu Yun berdiri membeku di tempatnya. Tidak heran, ketika ditanya tentang hal itu, ada sedikit keengganan dari Longda. Tapi bahkan untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa setuju? Dirinya dan Longda serta yang lainnya, meskipun mereka belum lama mengenal satu sama lain, ketika ada masalah, Longda dan yang lainnya akan membantu diri mereka sendiri untuk mendapatkan ide. Longda dan yang lainnya, mereka seperti teman dekat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagaimana mungkin Lu Yun bisa turun dan membiarkan dirinya menyempurnakan mereka? Apakah ada cara lain? Suara dingin Lu Yun terdengar, hatinya sangat tidak menyenangkan. Longda menggelengkan kepalanya, tidak. Hanya saja, dengan keadaan sekarang, tidak masalah jika kita benar-benar dimurnikan. Lagi pula, beberapa dari kita yang sudah tua, sudah hidup cukup lama. Baiklah, berhentilah membicarakannya. Mendengar nada bicara Longda yang ringan, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram. Jika aku harus mengorbankan kalian untuk masuk ke dalam orang-orang kudus, maka aku lebih suka. Jangan pernah masuk ke dalam orang-orang kudus. Longda tertawa pahit, tidak tahu harus senang atau sedih setelah mendengar kata-kata Lu Yun. Kontak dengan Lu Yun selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai persaudaraan, tetapi Lu Yun adalah seseorang yang telah diidentifikasi oleh beberapa naga. Lu Yun berada dalam kesulitan ini, dan dia dan yang lainnya sebenarnya tidak bisa membantu. Saudara Lu, kami yang sedikit ini, sebenarnya tidak masalah. Baiklah, Longda, tidak perlu berkata apa-apa lagi, pikiranku sudah bulat. Kekaisaran Api Ilahi, Ibu Kota Kekaisaran. Arena seni bela diri yang besar dipenuhi oleh orang-orang kuat dari 3 kekaisaran. Qin Ruoxue berada di tengah, dan para pangeran dari 18 benua Api Ilahi mengambil tempat duduk mereka di bawah panggung. Di sebelah kiri dan kanan Qin Ruoxue, seorang pria parubaya dengan tubuh buncit dengan malas setengah berbaring di kursi, dan di sampingnya, 2 pelayan berwajah cantik menunggunya. Sebagai perbandingan, pria muda di sisi lain, berpakaian putih,
terlihat jauh lebih normal. Ketiga pria yang duduk di tengah-tengah hadirin, mewakili 3 kerajaan. Permaisuri Qin Ruoxue dari Kekaisaran Api Ilahi. Xuan Yuan Wuming, Raja dari Kekaisaran Hujan Salju. Liu Ran, penguasa Kekaisaran Tianshui. Saudari Ruoxue, tahun ini di Kekaisaran Api Ilahi Anda, sepertinya tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam 2 daftar surga dan bumi. Tapi hampir sama setiap tahun, orang-orang yang disebut jenius ini, mungkin selama sisa hidup mereka, terjebak di tahap Sein, tidak dapat mengintip ke dalam dao surgawi. Mereka mengatakan bahwa orang-orang di 2 daftar langit dan bumi semuanya jenius, tapi saya tidak berpikir begitu. Ketika berbicara tentang kejeniusan ini, siapa yang bisa dibandingkan dengan saudari kita Ruoxue? Tidak hanya dia cantik, dia telah mencapai alam abadi surgawi di usia muda, dan dia juga Ratu Kekaisaran Api Ilahi, jadi dia benar-benar membuat iri orang lain. Mengapa kita tidak menggabungkan kedua negara kita dalam pernikahan? Mendengar kata-kata Liu Ran, Qin Ruoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan memelototi Liu Ran, berkata dengan sedikit kemarahan, "Sial, hentikan omong kosong, ini bukan Kekaisaran Tianshui-mu." Dibicarakan oleh Qin Ruoxue seperti ini, Liu Ran hanya bisa mengimbanginya dengan senyuman, sementara Xuan Yuan Wuming, yang duduk di samping, terdiam. 3 ahli tingkat dewa surgawi sedang duduk di kota, dan puluhan ahli dewa bumi menemani mereka. Bahkan ada banyak sekali penjaga tingkat suci dan tahap transformasi dewa untuk menjaga hukum dan ketertiban. Pemandangan itu begitu kuat sehingga orang-orang merasa sedih. Segera setelah itu, para jenius dari kerajaan besar yang bersaing untuk mendapatkan 2 daftar surga dan bumi mulai masuk satu demi satu. Raja Qingzu berdiri di tengah arena seni bela diri, mengarahkan semuanya dengan tertib. 3 kerajaan, puluhan ahli jenius, berdiri dengan rapi dalam satu barisan. Di arena seni bela diri, terdengar suara Raja Qingzu, Jifros. Di bawah ini, saya akan menghitung jumlah orang dan berbicara kepada Anda semua lagi tentang aturan perjamuan Kekaisaran Api Ilahi ini. Kekaisaran Api Ilahi, kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi, 13, dan kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat surgawi, 11. Kekaisaran Tianshui, yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi, 17 kontestan, yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat surgawi, 13 kontestan. Kekaisaran Salju Jatuh, bersaing untuk peringkat bumi, 9, bersaing untuk peringkat surgawi, 7. Angka-angka yang terdengar polos dan tidak menarik sudah mewakili kekuatan kerajaan-kerajaan besar, dan senyum kebanggaan ekstra muncul di wajah Kaisar Tianshui. Liu Ran memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan tidak lupa mencibir Xuan Yuan Wuming di sampingnya. "Saudara Wuming, sepertinya tidak banyak dari Anda yang terpilih kali ini. Tapi sekali lagi, sepertinya sama saja setiap tahun." Mata Xuan Yuan Wuming tetap tertuju pada arena seni bela diri, bahkan tidak melihat Liu Ran. Dia hanya menjawab dengan polos, "Banyak orang tidak berarti apa-apa. Aku ingin tahu, apakah tubuh reinkarnasi roh abadi milikmu dari Kekaisaran Hujan Salju sudah datang? Apa hubungannya denganmu?" Xuan Yuan Wuming menatap Liu Ran dengan tatapan kosong dan tidak berkata apa-apa lagi. Raja Qingzu di atas panggung melanjutkan. Aturan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tidak akan ada lagi aturan 1 lawan 1. Para kontestan dari masing-masing kerajaan yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk 2 daftar langit dan bumi, pilihlah sistem pertarungan campuran. Setiap kekaisaran, pemenang terakhir, berpartisipasi dalam pertempuran terakhir untuk 2 peringkat langit dan bumi. Dalam kompetisi, terlepas dari hidup atau mati, selama mereka bertahan sampai akhir, mereka dianggap sebagai pemenang. Kerumunan semua menghirup udara dingin. Jika ditempatkan di pilihan tunggal 1 lawan 1 asli, setiap orang memiliki beberapa kartu bawah. Tetapi jika itu adalah pertarungan campuran, itu akan menjadi seperti sekumpulan setan. Tidak mungkin untuk bertahan melawan mereka. Ini bukan pertempuran untuk supremasi, ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati.
Jika Anda bertahan, Anda menang. Selusin orang, mewakili, semuanya, pasukan dari benua yang berbeda, masing-masing berjuang untuk kehormatan. Dan pada saat ini, tatapan mata Raja Kingsu terkunci mati di tubuh Lu Yun.